Kalau ngomongin Dr. Martens, kita tidak bisa melepaskannya dari kata yang sangat powerful saat ini, yaitu skena. Dan memang benar, sepatu boots ini sangat dekat dengan berbagai skena, mulai dari skinhead, punk, hardcore, Britpop, hingga K-pop. Tapi tahu nggak kalian, bahwa pada awal kemunculannya, sepatu ini adalah sepatu yang digemari oleh emak-emak. Lalu bagaimana bisa sepatu yang digemari oleh emak-emak ini menjadi sepatu yang sangat populer di berbagai skena? Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja kita bahas. Inilah sejarah Dr. Martens. Ini semua berawal dari sebuah kecelakaan yang dialami oleh dokter tentara Nazi Jerman, yaitu Dr. Klaus Martens. Jadi ceritanya, di tahun 1945, ia mengambil cuti dan pergi ke bagian utara pegunungan Alpen. Di sana, ia bermain ski. Tapi sialnya, saat bermain ski, ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan engkel kakinya cedera parah. Bahkan sepulang dari Alpen, cedera kakinya tidak kunjung membaik. Keadaan semakin memburuk saat ia menyadari bahwa sepatu tentaranya sangat tidak nyaman karena terlalu keras dan kaku, yang tentu saja bisa menghambat pemulihan kakinya. Dari situ ia menyadari bahwa ia membutuhkan sepatu yang lebih empuk dan lembut. Sayangnya sepatu dengan spek yang ia inginkan itu tidak tersedia di pasaran. Dari sinilah ide membuat sepatu boots yang empuk dan lembut muncul. Sepatu boots yang nyaman dipakai untuk recovery. Keinginan membuat sepatu ini bukan hanya sekedar angan-angan. Dr. Martens memang mempunyai skill untuk membuat sepatu. Jadi saat Dr. Martens remaja, ia pernah bekerja part-time untuk tukang sepatu di daerahnya. Berbekal pengetahuannya inilah, ia segera memodifikasi sepatu tentaranya. Ia mengambil sebuah kulit lembut dan ban mobil bekas yang akan digunakan sebagai sol sepatu. Kerennya, ia berhasil membuat sepatu yang ia inginkan ini. Dan karena keberhasilan kecilnya ini, ia mulai berpikir untuk menjualnya. Ini adalah peluang yang sangat besar. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, ia langsung mencoba mewujudkan keinginannya ini. Berbekal kulit lembut hasil jarahan dari kios milik tukang sepatu, ia mulai membuat sepatu. Sayangnya ini tidak berjalan dengan baik. Sepatu buatannya tidak begitu laku. Sampai akhirnya, ia memiliki ide yang sangat brilian. Ia ingin membuat sepatu yang memiliki sol yang berisi udara di dalamnya, sehingga tingkat keempukan sepatu bisa bertambah. Masalahnya, ia tidak memiliki keahlian untuk mengaplikasikan idenya ini. Ia terus berpikir, hingga pada tahun 1947, ia mendapatkan kabar jika teman kuliahnya yang memiliki keahlian dalam bidang kimia, yaitu Dr. Herbert Fang, pindah dari Luxembourg ke daerahnya, yaitu ke Munich, Jerman. Mengetahui hal itu, Dr. Martens langsung bergegas menemuinya. Ia menunjukkan ide konsep sepatu impiannya ini sambil berharap Dr. Fang bisa membantunya untuk mewujudkan sepatunya ini. Tak disangka, Dr. Fang langsung tertarik dengan konsep sepatu itu. Bahkan ia tidak hanya bersedia untuk membantu Dr. Martens untuk membuat sepatunya, tapi ia juga ingin join dan membuat bisnis sepatu bersama-sama. Singkat cerita, mereka berhasil membuat sepatu yang diinginkan dan mulai memproduksi sepatu ini. Rumah produksi pertamanya adalah gubuk kecil di pinggir danau gambut milik Dr. Fang. Konsumen pertama mereka adalah seorang tentara Jerman yang mengalami cedera. Dan konsumen kedua mereka adalah seorang ibu rumah tangga. Dan mungkin karena faktor ini, karena faktor the power of emak-emak dalam menyampaikan informasi terpercaya, di era itu Dr. Martens menjadi sangat booming di kalangan wanita parubaya. Berkat emak-emak inilah, pada tahun 1952, Dr. Martens akhirnya berhasil membuat pabrik pertamanya, yang terletak di Munich, Jerman. Kesuksesan Dr. Martens terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Bisa dibilang saat itu mereka sudah berhasil menguasai pasar Jerman. Target mereka selanjutnya adalah pasar global. Dan untuk mengenalkan sepatu produksinya ini, kedua dokter ini memutuskan untuk mengiklankan brand dengan sol berisi udara ini di majalah luar negeri. Dan ternyata cara ini memang sangat efektif. Buktinya, di tahun 1959 sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sepatu asal Inggris, yaitu Argerich Group, melihat iklan mereka di majalah dan sangat tertarik dengan penemuan sol berisi udara mereka ini.
1 tahun setelahnya, di tahun 1960, Argerich Group membeli Dr. Martens dan membawanya ke dataran Inggris. Dan dari sinilah sejarah Dr. Martens Made in England dimulai. Di tahun yang sama, yaitu 1960, sepatu Dr. Martens buatan Inggris pertama dirilis. Sepatu ini muncul dengan desain yang fresh dan sangat mencolok, yang sangat berbeda dengan pendahulunya. Perbedaan yang paling mencolok berada pada benang jahitan yang berwarna kuning yang sangat khas, yang masih ada hingga saat ini. Yang kedua adalah pada branding eyewear, yang diikuti dengan slogan "With Bouncing Sole". Sepatu ini diberi nama Dr. Martens 1460. Nama 1460 diambil dari tanggal perilisan sepatu ini, yaitu tanggal 1 bulan keempat atau April dan tahun 1960. Sepatu ini menjadi ikon sepatu Dr. Martens yang sangat populer hingga saat ini. 1 tahun setelahnya, mereka membuat sepatu baru yang memiliki desain low cut dengan 3 lubang tali, yang diberi nama Dr. Martens 1461. Dari mana datangnya nama ini? Tentu saja sama dengan pendahulunya. Nama 1461 diambil dari tanggal perilisannya, yaitu tanggal 1 bulan keempat atau April dan tahun 1961. Di awal kemunculannya, sepatu dari Dr. Martens langsung diadaptasi oleh para working class di Inggris. Karena kualitasnya yang baik dan harganya yang sangat murah. Saat itu, satu pasang Dr. Martens hanya dihargai 2 pound sterling. Ya, saat itu Dr. Martens hanya dibanderol dengan harga sekitar Rp40.000 saja. Para working class inilah yang akhirnya mengenalkan Dr. Martens pada dunia subculture atau skena. Mereka memakai sepatu Dr. Martens di berbagai kegiatan subkultur yang mereka gemari, seperti skinhead dan mod yang mulai populer di era 60-an. Menurut The Mellow, para skinhead menyukai boots Dr. Martens yang berwarna hitam, sementara para penggiat mod lebih suka mengenakan boots Dr. Martens yang berwarna marun. Di akhir 60-an, gitaris nyentrik The Who yaitu Pete Townshend terlihat memakai sepasang boots dari Dr. Martens. Pete Townshend adalah gitaris yang sangat unik. Ia sering menghancurkan gitarnya di akhir show, dan sebagai perlindungan terhadap kakinya, ia memakai boots Dr. Martens. Dengan gaya nyentriknya ini, tentu saja banyak perhatian yang menuju kepadanya. Dan saat para fans melihat ia menggunakan Dr. Martens, mereka pun mengikutinya. Di era 70-an, Dr. Martens diadopsi oleh subkultur anti kemapanan yang digawangi oleh para remaja di Inggris, seperti punk dan two-tone. Sejak saat itu, pelan-pelan Dr. Martens masuk menjadi identitas yang tidak bisa dilepaskan dari subkultur anti kemapanan. Apalagi di era ini, para pentolan band-band besar seperti Sid Vicious dari Sex Pistols dan Joe Strummer dari The Clash mulai ikut memakai Dr. Martens. Di era 80-an, Dr. Martens mulai masuk ke pasar Amerika Serikat. Sepatu ini terlihat dipakai oleh para penggiat skena hardcore punk di bagian West Coast Amerika Serikat. Saat itu, Dr. Martens belum resmi masuk ke pasar Amerika Serikat. Para penggiat skena ini mendapatkan Dr. Martens saat mereka menjalankan tur bersama bandnya ke dataran Inggris. Mereka membeli Dr. Martens sebagai oleh-oleh. Dan karena inilah, perlahan-lahan, kepopuleran Dr. Martens di Amerika Serikat mulai menyebar. Di era ini, kepopuleran Dr. Martens di kalangan remaja wanita juga mulai terbentuk. Para remaja wanita ini mulai membeli Dr. Martens dan mengcustomnya sesuai dengan seleranya. Era 90-an adalah puncak dari kepopuleran Dr. Martens. Dr. Martens sudah tidak lagi menjadi sepatu yang identik dengan anti kemapanan. Semua orang mulai memakai sepatu ini. Mulai dari remaja, orang tua, penikmat grunge, hingga Britpop semua memakai Dr. Martens. Bahkan di akhir 90-an, mereka menyponsori salah satu klub bola dari Liga Inggris, yaitu West Ham United. Sayangnya, dengan menyemburnya Dr. Martens ini membuatnya menjadi tidak spesial lagi.
Dr. Martens sudah tidak memiliki nilai yang sebenarnya adalah nyawa dari brand sepatu ini. Penjualan sepatu Dr. Martens mulai jenuh dan perlahan menurun. Hingga puncaknya di tahun 2003, saat mereka hampir bangkrut. Keadaan ini memaksa para eksekutif untuk menghentikan produksi dan menutup semua pabrik Dr. Martens yang berada di Inggris. Sebagai solusi untuk menyelamatkan brand ini, mereka memindahkan produksinya ke negara Asia demi menghemat biaya produksi. Sekitar 1.000 pekerja Dr. Martens kehilangan pekerjaannya, dan hanya tersisa 20 orang pegawai yang semuanya bekerja di kantor pusat. Dr. Martens is symbol of freedom. Tapi ini bukanlah akhir bagi Dr. Martens. Para eksekutif mulai sering mengadakan pertemuan dan membahas apa saja kesalahan di masa lampau dan apa saja yang bisa dilakukan untuk membalikan keadaan. Dan hasil pertemuan-pertemuan ini adalah kesepakatan untuk memperbarui desain sepatu Dr. Martens agar lebih relevan dengan era. Untuk melakukan hal ini, mereka meng-hire para fashion designer profesional. Mereka juga kembali memfokuskan pasar mereka agar Dr. Martens kembali memiliki nilai. Dan pasar yang dituju adalah pasar anak muda. Kerennya, setelah perbaikan-perbaikan ini, Dr. Martens perlahan bangkit kembali. Di tahun 2007, mereka berhasil membuka kembali pabrik aslinya yang terletak di Northampton, Inggris, dan mulai membuat Dr. Martens Made in England yang dibuat dengan metode-metode klasik sama seperti dulu. Di era akhir 2000-an hingga awal 2010-an, Dr. Martens mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Mulai dari tahun 2009 hingga 2011, Dr. Martens berhasil membuka 14 store di seluruh UK, US, dan Hong Kong. Di tahun 2012, mereka berhasil menjadi salah satu perusahaan Inggris dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Dr. Martens menempati posisi nomor 8 dalam list ini. Dan 1 tahun setelahnya, mereka diakuisisi oleh sebuah perusahaan investasi global bernama Permira. Permira merupakan subbisnis yang dimiliki oleh perusahaan pengelolaan aset yang terkenal, yaitu Schroders. Di era saat ini, kita bisa menemui banyak model Dr. Martens, mulai dari model klasik 1460 dan 1461, hingga model-model baru seperti Jaden Boot. Dr. Martens juga menawarkan produk-produk vegan yang cocok untuk kalian yang menerapkan gaya hidup vegan. Baru-baru ini di bulan Maret 2023, Dr. Martens juga merilis boot spesial yang berkolaborasi dengan salah satu boyband paling terkenal di dunia saat ini, yaitu BTS. Sampai di sini, jika ada salah kurangnya mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.